juga ngomongin soal povidone iodin, terus soal gimana caranya mengatasi luka supaya luka itu bisa sembuh. Nah, ini saya mau ngomongin lagi soal bekas luka gitu ya, karena faktanya bekas luka itu merupakan sesuatu yang pasti terjadi ketika kita mengalami luka gitu ya. Jadi memang bekas luka itu adalah respon alami tubuh untuk memperbaiki jaringan setelah mengalami luka. Dan biasanya ini sudah mulai terbentuk di fase 4 luka nih, namanya fase remodeling. Gitu. Jadi setelah pendarahan, setelah inflamasi, kemudian proliferasi, di fase inilah si bekas luka ini akan terbentuk gitu. Jadi sebetulnya memang sesuatu yang pasti akan terjadi kalau kita terluka. Nah, terus tadi juga seperti singgung nih, dan ini kan sesuatu yang kayaknya nih agak banyak yang apa ya, takut gitu ya kalau misalkan kita punya luka itu wah jadi keloid atau enggak ya gitu. Padahal faktanya sebetulnya tidak semua luka itu bisa menjadi keloid. Karena hanya 5-15% aja luka itu akan menjadi keloid dan memerlukan penanganan khusus gitu. Kalau misalkan keloid udah pasti nggak bisa cuma hanya dengan salep atau hanya dengan apa eh, ya pokoknya salep-salep yang ada gitu ya, sebetulnya kalau itu tuh harus eh, memerlukan penanganan yang lebih advance lah gitu. Nah, berarti sebetulnya lebih dari 85% dari luka itu sendiri sebetulnya adalah jenis luka yang biasa yang sebenarnya bisa dapat dicegah pembentukan bekas lukanya dengan menjaga kelembapan aja gitu. Kesannya aja, tapi ternyata, nah faktanya nih, kalau kita mengalami luka, kalau kulit mengalami luka itu, ternyata kulit ini kehilangan cairan itu bahkan sampai 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan keadaan yang normal. Jadi bayangin kalau kulit terluka itu kan pasti kan terbuka gitu ya. Jadi ternyata akan ada yang namanya transepidermal water loss. Dan cairan yang keluar itu bahkan sampai 4 kali lebih banyak. Jadi kebayang kalau luka itu kering itu udah pasti, tapi justru itulah yang nantinya bisa menyebabkan jaringan parut atau bekas luka yang mengganggu gitu. Nah, mengembalikan kelembaban eh, kulit ya pada kulit yang terluka itu sangat penting karena tadi kalau kulit sudah eh, luka, dia terjadi apa namanya epidermal water loss, kemudian dia akan terjadi yang namanya dehidrasi keratinosit yang memicu pelepasan sitokin yang nantinya bisa mengaktifkan fibroblast dermal dan bisa meningkatkan produksi kolagen. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya loh, produksi kolagen itu kan bagus ya sebetulnya untuk kulit gitu. Tapi karena apa namanya tidak ada yang namanya cairan tadi atau kelembaban tadi, si kolagen ini tuh akan terproduksi apa ya, secara masif gitu, secara masif dan secara acak, dan itulah justru yang akan menjadi bekas luka atau jaringan parut yang berlebihan atau yang mengganggu lah gitu. Jadi kolagen tuh akan terus-terusan terproduksi, malah nanti akan menjadi bekas luka itu gitu. Jadi justru itulah kenapa kelembaban pada kulit ini mesti dijaga pada saat kulit kita terluka. Dan ternyata mengembalikan keadaan kulit seperti semula atau sebelum terluka itu tadi, itu bisa mencapai 1 tahun jika tanpa penanganan yang benar. Jadi lama banget untuk mengembalikan keadaan kulit nih dari yang terluka sampai dia normal, maksudnya normal kembali jadi seperti kulit kita yang biasanya itu tuh bisa mencapai 1 tahun gitu ya. Nah, makanya hidrasi yang cukup pada kulit luka itu sangat penting dan bisa membantu untuk yang pasti mendukung lingkungan penyembuhan yang optimal tadi ya, moisture balance tadi, terus mempercepat penyembuhan luka, kemudian juga bisa bantu untuk menyamarkan bekas luka dan yang pasti bisa mengurangi rasa tidak nyaman pada area luka tersebut.
Nah, untuk itu betadine sebagai merek nomor satu untuk perawatan luka tadi ya, kita punya inovasi yang paling baru untuk menyamarkan bekas luka dengan menghadirkan betadine hydrogel dengan triple action yang bisa untuk mencerahkan, kemudian juga melembutkan dan juga menghaluskan luka atau bekas luka dengan tiga bahan utamanya yang bisa bantu untuk menyamarkan bekas luka, yaitu ada dexpantanol atau provitamin W5 untuk melembabkan kulit, mencegah kulit kehilangan air, kemudian juga ada kandungan allantoin, jadi ini untuk menenangkan dan juga menghaluskan kulit, dan ada glyceryl glucoside plus glycerin untuk melembabkan, menjaga elastisitas, dan juga meningkatkan kekuatan barrier dari kulit tersebut, gitu ya. Jadi sudah terbukti klinis kalau betadine hydrogel ini dengan triple action formula tadi itu mampu menyamarkan bekas luka hanya dalam 4 minggu. Jadi yang tadi kalau nggak diapa-apain itu bisa sampai 1 tahun, ini benar-benar di-cut habis-habisan gitu ya. Jadi hanya dalam 4 minggu. Ini bisa dilihat. Saya coba ambil contohnya aja satu. Sebelum ini kelihatannya lukanya. Nah, setelah 4 minggu menggunakan betadine hydrogel ini hampir udah nggak kelihatan lagi yang namanya bekas lukanya. Gitu. Oke, nah ini slide terakhir dari saya. Jadi nggak bosan-bosan saya mau mengajak teman-teman di sini untuk mencegah infeksi, kemudian juga mempercepat penyembuhan dan menyamarkan bekas luka dengan rangkaian produk perawatan luka dari betadine. Dari Alif Auria Rohmaniah di Jember. Ini untuk Bu Fitria ya, Bu. Berapa lamakah treatment yang dilakukan dengan menggunakan betadine hydrogen untuk luka terbuka? Sekarang Bu Fitria. Oke. Nah, sebetulnya tadi mungkin harus saya luruskan kali ya. Kalau untuk treatment untuk luka terbuka, sebetulnya kalau untuk luka sendiri yang disarankan itu adalah menggunakan rangkaian betadine apa namanya untuk mengatasi luka yang mengandung povidone iodine gitu. Antara bisa dibersihkan dulu dengan betadine solution, habis itu bisa menggunakan betadine apa tuh namanya tadi ointment, kemudian ditutup dengan plaster, lalu setelah lukanya sembuh penggunaan betadine hydrogel bisa digunakan gitu ya. Jadi bukan ketika luka terbuka baru terluka gitu ya terus menggunakan si hydrogel gitu. Karena kan sebenarnya hydrogel sendiri tidak punya kandungan antiseptik gitu ya. Kalau tadi teman-teman tadi perhatikan yang ada kandungan di dalam hydrogel itu ada apa namanya allantoin, kemudian gliserin, eh, glyceride apa glycerid glucose sama satu lagi adalah provitamin B5 atau pantenol atau dexpantanol gitu. Jadi yang saya sarankan itu lebih ke penggunaan antiseptik dulu. Kemudian ketika tadi ya udah di fase proliferasi atau lukanya sudah mulai sembuh, baru digunakan hydrogel. Jadi Dan biar, digunakan hydrogel selama berapa lama? Nah, oh, jadi selama 4 minggu. oh 4 minggu ya Bu ya. Selama empat Oke. minggu. Betul. Nah, Jadi untuk teman-teman anu ya, saya tambahkan ya Bu, Hmm. ikutilah proses penyembuhan tadi yang saya jelaskan dari awal. Jadi proses penyembuhan kan ada fase inflamasi, di mana fase inflamasi itu butuh sterilitas lingkungan luka. Ya, sterilitas itu povidone iodin itu nomor satu itu. Ya, jadi steril dulu, bersih, kemudian dasar lukanya ada dan kondisinya steril. Nah, itu bisa diciptakan dengan povidone tadi. Nah, step berikutnya nanti ada proliferasi, kemudian maturasi dan sebagainya itu akan tercipta ketika lingkungannya steril dan lembab. Nah, kondisi lembab itu harus kita jaga supaya tubuh kita bisa otolisis sendiri. Nah, itu yang paling penting kita ikuti itu. Ya, produknya mau apapun juga, yang penting mengandung tadi ya, ada yang mensterilkan di awal. Yang kondisi luka itu harus steril. Kemudian lembab. Kuncinya di situ. Luka apapun, seberapapun besar lukanya, ya, karena sebab apapun juga. Terutama tadi sudah saya sampaikan ketika DM, maka aliran darah ke sana mikrovaskularisasi harus dijaga dengan menjaga kadar gula darahnya. Intinya di situ. jadi yang penting itu Pak ya, fase pertama itu Pak ya yang krusial sekali Ya, kita menjaga infeksi dan setelah itu baru
kita bisa pakai si betadine hydrogel misalnya Bu Fitria ya. Ya, Jadi 4 minggu ini setiap hari sehari 2 kali atau bagaimana Bu? ya. Jadi selama 4 minggu setiap hari 2 kali sehari. 2 kali sehari, oke. Ya, mungkin lebih enak pagi setelah mandi pagi, kemudian Mandi ya. sore atau sebelum tidur lah ya biasanya Hmm. nih, biar nggak keganggu gitu. Jadi dua Jadi kali sehari. jadi kita nggak cuci tangan lagi habis itu Bu ya, jadi bisa stay terus sama Ya, kita tidur. Nah, jawabannya sudah jelas ya Pak Bu, juga terima kasih atas tambahannya.